SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baik, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Silahkan buka bukunya IPS di bab 2, siapkan alat tulisnya, dan simaklah video penjelasan berikut ini. Penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam atau biasa disebut SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya atau jenisnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan, misalnya melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, atau penanaman kembali hutan yang gundul, membuat penangkaran, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup. Contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga, yaitu ada sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam mineral non-logam, contohnya adalah belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah memanfaatkannya dengan bijak. Walaupun tidak dapat membuatnya kembali, namun manusia dapat mengolah kembali sumber daya alam jenis ini menjadi benda lain yang bermanfaat. Contohnya, besi tua dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Baik, itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.